Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah pada sore hari ini. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu pada poin yang pertama, ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pada pukul 9 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian poin yang kedua, berita PPGT Jemaat Rantepao yaitu latihan kepemimpinan lanjutan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan hari Jumat 30 sampai 31 Juli 2026 di gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Kemudian poin ketiga, pengurus SMGT dan tim kerja Jambore Jemaat Rantepao mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap warga Jemaat Rantepao atas partisipasi dan dukungannya pada kegiatan Jambore SMGT Klasis Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian berita Jemaat Rantepao, sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pada pukul 9 sampai selesai di gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Harap koordinator komisi dan OIG menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran semester 1 atas perhatian dan kehadiran seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan ketua-ketua OIG Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 5, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Damaris dengan Saudara Anton dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 16 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Kemudian disampaikan kepada warga jemaat yang belum di-CD atau yang rindu mengikutinya bahwa pendaftaran kelas katekisasi CD dimulai. Dan yang kedua, jika masih ada yang bersedia mengikuti kelas katekisasi CD, harap segera mendaftar di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Yang ketiga, pertemuan perdana orang tua dan peserta katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pukul 11 di gedung gereja. Atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. Tambahan warta jemaat, ibadah PPGT Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari Senin 27 Juli 2026 pada pukul 18 WITA di rumah Saudara Marcel, pelayan firman, Saudara Yoga Mangambe, pemandu liturgi, Saudara Abraham, pemain musik, Saudara Lien. Demikian penekanan warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Cinta kasih dan janjinya akan memimpin kita kepada pengharapan akan kerajaan surga. Tuhan begitu menyayangi kita sebagai umatnya itu. Semua karena cinta.
sebagaimana tema renungan pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku dan aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertai-Mu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh melanjutkan ibadah kita pada sore malam ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri, mengakui segala dosa-dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan, sambil kita berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku,
aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Begitu besar kasih-Mu
Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119. Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai 136. Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai 136. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai 136. Ajaiblah peringatan-peringatanmu. Firman-firman-Mu yang tersingkap memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang tak berpengalaman. Kubuka mulutku dalam kerinduan. Begitu kudambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Teguhkanlah langkahku sesuai dengan janji-Mu. Dan janganlah kejahatan apapun berkuasa atasku. Bebaskanlah aku dari penindasan manusia. Supaya aku berpegang pada tita-tita-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Dan ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Air mataku berlinang-linang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar. Orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Saudara-saudara, sebelum kita membuka dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji hormat kami patut persembahkan kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan. Oleh karena kami sungguh mengamini kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami dimungkinkan untuk boleh bersekutu dan menghadap Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Baik kami yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun kepada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kiranya semua kami yang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mampu memahaminya dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, karuniakan hikmat supaya firman-Mu terus disampaikan
sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Kejadian 29 ayat 15 sampai ayat ke-28. Firman Tuhan. Kemudian Laban berkata kepada Yakub, "Hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Beritahukanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku." Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam Laban mengambil Lea anaknya lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa, hambanya perempuan, kepada Lea anaknya sebagai hamba. Pada waktu pagi ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya menjadi istrinya. Amin. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Berita Injil demikian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu berkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bahagian firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 15 sampai 28 menjadi pokok penekanan dalam renungan kita. Diberi satu tema, semua karena cinta. Mintu'na belanna Pak Kaboro. Batu mintu'na belanna kamamaliran. Ya, mungkin kita bisa bertanya sekarang ini, ada apa dengan cinta? Ya, biasa saya ingat dulu waktu kami masih kecil, kalau orang sudah biasa bicara masalah cinta, ya kita agak geli, masih sirik miki, biasa miki malam membuni. Tapi sekarang kan tidak demikian. Nah, ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa mitandai mau pole. Jadi hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Ia juga ada pujangga mengatakan hidup tanpa cinta bagaikan taman tanpa mitandai duka mau pole. Jadi aman liu mati cinta. Ya, cuman harus kita telusuri dengan baik. Nah, itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara bahwa cinta itu sangat penting. Ia tu disanga kamamaliran nang paraluliu. Dan berbahayalah kalau ada di antara kita di sini yang tidak punya cinta, atau berbahayalah kalau kita ada di antara kita di sini tak emang mau kamamaliran lampenanta. Sabayana di bahasa Indonesia kayaknya takoto lebih menyenangkan payanna di kuah bahasa Toraya, mamali itu biasa-biasa saja. Ya. Jadi karena cinta itu sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang, dan cinta itu harus dinyatakan pada orang-orang yang tepat. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani, kata cinta itu mengandung ada 4 jenis. Ada namanya cinta agape, ada namanya cinta philia, ada namanya cinta storge, ada namanya cinta eros. Ya. Nah, cinta agape itu cinta paling sempurna. Itulah cintanya Tuhan kepada manusia, cinta yang tidak terbatas. Cinta yang pengorbanannya tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Lalu kemudian cinta philia atau phileo itu cinta dalam persahabatan.
Mungkin ada di antara kita di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, hanya karena satu tempat pekerjaan, lalu kemudian bersahabat. Itu mengembangkan cinta philia atau phileo. Atau satu sekolah, atau satu, ya pokoknya satu hobi lah. Sering jalan sama-sama, itu cinta philia. Sama halnya dengan cintanya dulu dalam Alkitab Daud dengan Yonatan. Sebenarnya bapaknya Yonatan itu marah besar kepada Daud. Tapi karena mereka dua orang bersahabat, maka cinta kasih antara Daud dan Yonatan tidak terganggu, tidak terusik. Yonatan tidak mau membawa-bawa persoalan bapaknya yang memusuhi Daud, tetapi dia tetap menjaga persahabatannya dengan Daud. Itu Yonatan. Ya, dalam Perjanjian Lama. Kemudian cinta storge itu dalam keluarga. Antara orang tua dan anak, antara anak dengan saudara-saudaranya, kakak beradik, atau dalam rumpun keluarga. Jadi itu ada namanya cinta storge dalam keluarga. Kemudian ada namanya cinta eros. Ini karena ketertarikan khusus, dan ini nampak dalam kehidupan suami dan istri atau orang yang sementara berpacaran. Adakah yang berpacaran di sini? Ya, itu cinta eros yang mendorong mereka. Ya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, semua jenis cinta ini penting dan harus ditempatkan pada tempatnya dan harus dipimpin oleh cinta agape. Kalau tidak, itu bisa menjadi hangus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta itu adalah anugerah. Dan karena cinta itu adalah anugerah, maka cinta itu sangat penting. Melalui bacaan firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 15 sampai 28, di sini kita melihat cintanya Yakub dengan keluarganya Pak Laban. Sesungguhnya itu diawali dengan cinta keluarga, cinta storge. Karena Laban ini adalah pamannya Yakub dan Laban ini adalah bapaknya Rahel. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan oleh Laban bahwa oleh karena saudara daging maka Yakub tinggal di rumah Laban, bukan orang lain. Apalagi Yakub ini adalah seorang buronan, adalah seorang pelarian. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, Laban sebagai keluarga mau supaya hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan keluarga saja, dan bukan hanya supaya Yakub itu tinggal bekerja di rumahnya Pak Laban, tetapi Laban mau supaya hubungan itu bisa ditingkatkan. Makanya Laban katakan kepada Yakub, Yakub, tidak mungkin kau tinggal di sini hanya sebagai keluarga dan bekerja saja tanpa upah. Katakanlah kepadaku, apakah yang akan kuberikan kepadamu sebagai upah agar kehadiranmu di sini bisa lebih bagus lagi dan kau bisa lebih berkembang. Rupanya ya teh Yakub nenek bang mau na sambiri mata na curi-curi pandang tu Rahel. Dak dua teh gadis Yobanua, tapi yang satu itu kurang cantik, namanya siapa? Lea. Yang satu yang paling cantik itu namanya Rahel, adiknya Lea. Lalu kemudian Yakub katakan, begini paman, ya saya mau apapun yang paman suruhkan kepada saya, asal saya diberikan satu anaknya paman, yaitu Rahel. Saya sayang kepada dia, saya cinta kepada dia. Lalu kemudian Laban katakan, oh tidak masalah, saya terbuka kepadamu, kau terbuka kepada saya, daripada anakku itu kawin dengan orang lain, belum tentu itu diurus dengan baik, lebih baguslah kalau engkau kawin dengan anak saya. Mengapa Laban mau
kalau Yakub memperistri anaknya itu Rahel? Pertama karena mereka masih ada hubungan keluarga. Dan Laban berharap supaya dikuan niate pia sola dua nasanga toraya kuma sulelang apa? Sulelang abanua. Mungkin ada di antara bapak ibu di sini yang sudah kawin sulelang abanua. Tanah suleroko tok talang. Ya. Bisa juga kalau pemuda-pemuda yang ada sekarang ini, apalagi kalau sama-sama misalnya jemaat rantepau, lalu sementara berpacaran di kuah suletama apa? Jemaat. Atau mungkin satu klasis, mungkin dia anggota jemaat di Karasik atau di Malango. Ada satu dari jemaat rantepau di sini berpacaran di kuah suletama apa? Suletama klasis. Ya begitu. Ya. Suletama klasis, suletama jemaat, sulelanga banua. Hanya saja kadangkala orang tua katakan kalau ada pertemuan keluarga demikian, pia, belanna ya tu kamu tu to sirarabuku komi, jangan sampai merusak tu rarabuku, jangan sampai mipadau ikan nitai. Artinya rawatlah hubungan kamu itu, jangan sampai kamu rusak. Yang kedua alasannya Pak Laban sehingga anaknya direlakan untuk diperistri oleh Yakub ialah karena dengan keyakinan yang sama. Sama halnya dengan biasa kita orang tua, saya dengar, "Naku yu Pak Pendeta, lah kawin mau tua anak. Tak aku pekituanan nikah aku mau para najama, tapi biasa ku kuah sekeyakinan siarakan aku yu sepada sarani sia ukur semanga." Pabiasa yan na ko mi tumatuan ko ta mo ta solo Pak Pendeta yan na saya nan babang mo ya piringin na noka mo duduk bersama dengan kita makan. Ini kan masalah. Tapi kalau sekeyakinan sama dengan di sini itu menjadi kebanggaan daripada Pak Yakub, Pak Laban oleh karena anaknya kawin dengan dari kalangan keluarga sendiri lalu kemudian seiman. Hal yang ketiga yang membuat Laban mau kalau anaknya dikawini oleh si Yakub ialah yakin atau raya teh tak merandailah si pekutanan. Kuma tuminda ratu sabak keluarga bangsia ditandai mau tulang rokona. Mereka sudah ditahu persis, tidak perlu lagi bertanya dan bertanya. Maka Laban dengan senang hati kalau anaknya ini dipersunting atau dikawini oleh Yakub. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakub langsung mengatakan, saya rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan buah hatinya, orang yang dia cintai, yaitu Rahel. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini, apakah mendengar cerita lama dari orang tua kita, bahwa dulu kalau misalnya kita mau pergi melamar di Parampo, biasanya di depan rumah itu ada kayu buangin disiapkan yang laki-laki harus dites apakah dia mampu siarkan piak itu kayu buangin. Yang nata ekotanya diterima. Sabak moneloyo. Ya. Malah ada yang lebih ini lagi kayu simin yang sudah mungkin 3 atau 4 hari mangkana dileleng datang di bawah. Itu lebih berat lagi kalau dikasih picca. Jadi memang butuh ekstra tenaga. Tetapi sesungguhnya yang mau dikatakan orang Toraja dengan ungkapan seperti itu di suampiak kayu buangin atau kayu simin adalah bahwa seorang laki-laki yang mau kawin dia harus siap sedia. Tidak boleh bermain-main. Jadi anak-anakku yang masih muda yang ada di sini kalau ada yang mengodok, menggombal, ya, mencewek, toh, iya, perhatikan, apakah dia serius, apakah dia tidak bermain-main, apakah dia orang yang bisa dikenal. Jangan sampai dia adalah seorang pelarian, jangan sampai orang sementara bermasalah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yakub ini bekerja 7 tahun dalam rangka untuk mendapatkan Rahel, ternyata bahwa itu terasa hanya beberapa hari saja. Memang 7 tahun itu kalau hitung-hitung lama, tetapi
dalam perasaannya si Yakub itu terasa hanya beberapa hari saja, oleh karena dorongan cinta yang besar, dorongan cinta yang kuat di dalam hatinya. Dia rela melakukan itu oleh karena cintanya. Saya ingat dulu waktu saya masih muda, ya mungkin yang sejaman dengan saya di sini, kalau kita pergi jalan, ya nade mulai rampo di maunya kita perjalanan itu masih di kuah kenakalando padiola malingka. Sekalipun itu jalan kaki. Kau tanya yang sudah tua di sini, pasti merasa tidak capek. Iya di, kenapa sampai Miki? Iya, sudah di sini tempat tujuan kita. Masih mau melanjutkan perjalanan karena rupanya keasikan. Ya itu dulu yang sudah orang-orang tua di sini, ya terasa perjalanan yang jauh, yang panjang itu terasa dekat. Karena keasikan dengan semangat cinta yang ada dalam dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses perkawinan berjalan lancar baik secara adat maupun secara agama. Namun pada waktu malam Laban memberikan Lea yang diselubungi kepada Yakub, bukan Rahel. Di sini sudah mulai muncul masalah. Dan itulah yang dihampiri oleh Yakub. Dan pada waktu pagi Yakub melihat, oh kenapa bukan Rahel tetapi Lea yang diberikan. Yakub keberatan. Kenapa saya ditipu? Nah, kita ingat lagi Yakub ini kan, Yakub artinya kan penipu. Dia juga kan pernah menipu siapa? Bapaknya. Waktu dia datang di bapaknya, berkati mau Pak Ishak. Lalu kemudian bapaknya bilang, nah suaranya ini Yakub ini, tapi kalau diraba ini karena waktu itu sudah tidak bisa melihat lagi nih Pak Ishak. Tapi kalau saya raba tangannya ini, tangannya Esau. Tapi kalau suaranya Yakub. Nah kok sahabat anu kami anu saya yang Yakub. Diberkatilah dia menipu. Akhirnya dia lari karena takut kepada kakaknya Esau. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Laban menjelaskan kepada Yakub, secara adat di sini tidak boleh adik mendahului kakaknya kawin. Itu adat di sana. Kita di Toraja di sini kan tidak apa-apa toh. Kalau ada kakak, kalau ada adik mendahului kakaknya, asal dia sampaikan baik-baik ke kakaknya, kakak, saya sudah ada calonku dan sudah mau merit. Ya maaf ya, saya mau mendahului kakak. Toh? Iya, jangan kau bilang langsung lapor sama orang tua, tidak pamit-pamit sama kakaknya. Toh? Sampaikan baik-baik. Tidak dilarang juga. Sepanjang itu sudah memenuhi syarat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini itulah yang disampaikan oleh Laban. Secara adat di sini tidak boleh adik mendahului kakaknya kawin. Dan kalau kau mau Yakub, sekarang kau sudah dapat Lea, sekalipun kau tidak mencintainya, tapi secara adat kau harus mendapatkan dia. Dan kalau kau mau dapat lagi Rahel, siap kau kerja lagi 7 tahun. Nah bilang sama Yakub, siap. Bayangkan, siap. Tuh. Ternyata kalau cinta itu besar, cinta itu kuat, ya makanya si Kidung Agung, ya Salomo katakan, cinta kuat seperti maut. Cinta itu luar biasa. Orang juga katakan cinta itu buta, tapi yang punya cinta itu tidak buta. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Yakub membuktikan kecintaannya yang besar kepada Rahel. Dia rela bekerja 14 tahun demi untuk mendapatkan Rahel. Mungkin ada di sini baru beberapa hari pacaran putus hanya karena tidak sempat dijemput. Hanya karena tidak sempat dibalas WA-nya. Oh, ternyata kau tidak peduli kepada saya. Masa kau kirimkan ke ucapan selamat hari Minggu. Nah hari Senin baru kau bisa balas. Nah ini. Tidak mau peduli kambang nak boleh sayang. Nah kau sayang abang kau. Mati itu sayang begitu. Iya. Maunya ya semua, lana pukadana langsung. Ah ini kan kadang-kala orang muda begitu. Tapi kan banyak yang muda di sini. Hanya 1-2 yang orang tua. Baik pira dong pintu tuan nanti lah. Le,
Nah itu yang kadang terjadi Bapak Ibu. Dan inilah yang dinampakkan oleh Yakub karena kecintaannya kepada Rahel. Memang waktu 14 tahun itu tidak singkat dan bukan tanpa tantangan. Ada penipuan, ada kebohongan yang diperhadapkan kepada Yakub, tetapi tidak membuat semangatnya Yakub surut. Ya kan namun etoraya tema din nako mamakada we pare tu bayi nerakate. Toh. Masa na pakai naki papa ana sola mama ana, masa ia na pasusi ki itu. Tapi kita melihat Yakub di sini, pokoknya dia kejar, dia rela bekerja sekalipun sudah bekerja 7 tahun, dia rela ditambah 7 tahun lagi, asal yang dia cintai itu dia dapatkan. Jadi ternyata barang mahal itu, barang bagus itu mahal. Yang murahan itu ya, kadang-kala kualitasnya tidak terlalu bagus. Nah inilah yang dinampakkan oleh Yakub. Ternyata bagi Yakub, cinta yang kuat, cinta yang tulus pada kekasihnya membuat dia berkomitmen. Rahel dikejar sampai didapat. Dan Misa tahu mak kesaksian. Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya ini ada temanku dulu SMA. Tapi saya pikir kalau saya odok dia pasti dia tidak mau sama saya. Lalu saya katakan kenapa? Nah kok saya pendek, saya hitam, saya mancung ke dalam. Lalu ini cewek cantik sekali. Dan saya kagum karena dia sederhana. Lalu saya katakan, jadi bagaimana? Saya berupaya. Saya berupaya belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana saya menjadi pintar, bagaimana saya menjadi ini, bagaimana saya mendahului dia. Waktu saya selesai SMA, saya masuk perguruan tinggi, saya cari jurusan yang bagus dan cepat kerja. Setelah saya kerja, baru saya datang kunjungi dia masih sementara kuliah, semester akhir. Lalu rupanya itu temannya yang masih sementara kuliah itu yang dalam hatinya sudah duduk, ya dia katakan, ternyata kamu ini kawan sudah kerja ya sombong sekali. Kalau tidak Ji, saya tidak sombong makanya saya datang. Rupanya melalui jalur itulah sehingga dia bisa mengawini perempuan itu. Nah kami, aku langsung kan di Tongkulo berkunjung. Ya, tapi sambil saja nomornya baru. Kemudian saya rutin kasih ucapan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat hari Minggu. Akhirnya setelah lancar itu baru saya katakan I love you. Ya, langsung dia rupanya langsung dikatakan iya. Sebenarnya dalam hatiku juga I love you. Jadi sama-sama. Akhirnya mereka kawin. Sekarang sudah 3 orang anaknya. Lalu pernah ketemu dengan saya, dia cerita sama-sama kepada saya. Dia dengan istrinya. Dia bilang, kita Pak Pendeta, itu waktu kami SMA itu memang temanku tapi sombong sekali. Rupanya dia perasaan saja. Jadi kalau ada di antara cowok yang ya sama seorang cewek, katakanlah. Jangan malu-malu, kalaupun toh ditolak ya. Hilang 1 tumbuh 1000. Iya, daripada malu-malu kau nasyok pitau to mana menasan ko. Na tera na ganteng tidak so na pureo ya, na lebih ganteng na aku Buddha. Toh iya, kadang-kadang kan terjadi begitu. Buddha tu cowok ganteng, ngui dikala nodok pebene tanah sanduka. Nah Buddha tu to kurang ganteng banget tapi jago ya. Buddha ndete to tadi pokada masakan tahu sama bisa menimbulkan masalah karena kita bicara masalah cinta ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Yakub rela berkorban semua karena cinta, bagaimana dengan kita semua pada saat ini? Bagaimana dengan kita semua? Tadi saya sudah menguraikan cinta menurut kata Yunani itu ada 4. Misalnya cinta orang tua kepada anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua kita rela mengorbankan segala-galanya. Mungkin menjual sawahnya, menjual kerbaunya, menjual babinya, menjual perhiasannya
atau apapun yang ada pada mereka demi anak-anaknya asal bisa menuntut ilmu. Itu dilakukan orang tua kita. Yang orang tua raja biasa katakan, nakua ya tu toma tuan tekke barokona, menahan lehernya untuk tidak makan yang enak-enak demi anak-anaknya yang bersekolah. Karena itu anak-anaknya harus merespon, harus menghargai cinta kasih dari orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak kami sekarang yang sementara studi, entah di bangku SMA atau SMK atau di perguruan tinggi, ingat orang tua rela berkorban, mengorbankan apa saja karena cinta kasihnya bagi kamu anak-anaknya. Dan ya tu tua mau rela baluk kapan nak kita enak sayang itu anak-anak. Toh? Beden turantena panakua ya lama semester mau kam mama, batu nakua lama ujian meja mau kan te mama. Laki bahaya pada to, pasti dia katakan, apapun yang ada pada diriku nak, saya akan relakan, saya akan jual asal kau bisa studi. Jadi para limitan dete kamu anak-anak kita kumua, ya boleh tutuma tua na cintai liu kumi, na sayang liu kumi. Saya ingat waktu saya baru tamat PGA di sini, lalu saya katakan saya mau pergi kuliah, dan terong penuka langsung di kolok membaluk. Datanglah kita jual di Rantepao. Dan itu terpatri dalam hati saya. Waktu saya kuliah, sekalipun saya juga orang tukang jalan, tapi saya berupaya bagaimana saya bisa selesai dengan baik untuk menjawab cinta kasihnya orang tuaku. Ya. Banyak orang muda tidak peduli tentang hal itu. Malahan ada yang sudah macam-macam kepada orang tuanya. Ada lagi yang mau dibayar, namanya uang love. Nak kami kat tuma tua, menarang liu muti anakku, bahasa tak mam gutan itu nak pokada. Dan nomor itu disanga uang love, dan nomor itu disanga uang smoke. Ini kan dulu banyak penipuan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua. Karena itu anak-anakku semua yang ada di sini, entah yang tinggal di Rantepao atau datang dari luar, tinggal di Rantepao atau kuliah di Makassar atau di Jawa atau dimanapun, sayang kodong itu orang tua mi. Senang sekali mi itu kalau selesai kami nanti anaknya dibilang sarjana. Sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana kedokteran, bidan, sute. Iya. Sanang liu miki itu. Paya mungkin aku tahu malah dia mak kuliah tu soanu pa mana semester talo nasule masaba nakua tak liu ku mampu te papa di ku apa tu kurang nak barra raka nak ku adanya tu barra nak ku apa tu kurang seng raka nak ku ta erane tu seng nak kalau moreamo ku kebene de mal madomi moden nampomi. Oh. Mangkaki tahu. Mangkaki. Oh. Dan tolong makale, anggota jemaat saya dulu di Siguntu, 8 orang anaknya, ayah ibunya pendidik, naku ayat anak pak pendeta pitu tu baine, misari tumuana ye, naku setiap yang natama SMA kikutanai, ya kita dari siapa memperoleh kona, bayi mila mau kemak keluarga bang moko. Daripada malah kau mak kuliah tak mani mupu jomang kasak musule mejomena mupa kalongko bang siaki. Nakuin dia papa sola mama. Lalu kan kami mak kuliah. Nah oke. Kalau mau pergi kuliah yang kami tunggu hanya 1 lembar kertas. Dan itu dibuktikan oleh anak-anaknya. Nah anak-anak kita semua juga harus begitu dong. Buktikan bahwa kamu cinta orang tua. Karena orang tua sangat mencintai kamu. Demikian juga kepada kita suami dan istri. Ada banyak suami yang rela berjauhan dengan istrinya karena keluarga, karena istri dan anak. Dan istri juga rela di sini untuk menjadi ibu sekaligus menjadi ayah oleh karena cinta kepada suaminya dan cinta kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada anak-anak kami yang mungkin sementara berpacaran, sayang-sayangku itu pacarmu, jangan dirusak, tidak boleh dipermalukan. Bayangkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang berbisik-bisik, ya kamu tuan, susi mo ya to.
Nah, masa kita mau tutup mulutnya orang? Ya kamu tuh anak-anak, rupanya begitu. Jangan ki permalukan orang tua tak. Jangan ki permalukan keluarga tak. Jangan ki permalukan diri tak. Sayang-sayang ki itu pacar tak. Kalau duduk ki bersama, apa yang dicerita? Dengko bira kamu rema ulelen jote. Kubaya kumi. Apa yang pokada kamu ke madoko kumi soal pacar mi? Siapa yang pernah pacaran di sini? Apa kamu mi cerita? Mungkin ada cerita, iya, bagaimana kuliahmu? Wih, bagus Ji. Berapa IP-mu? Wih, 0. Aduh. Ini tugasnya pacarnya, bimbing dia supaya 0 itu bisa menjadi 3 lebih. Ya. Kalau dia bilang, IP-ku agak turun sedikit karena waktu orang semester saya agak sakit. Jadi berapa IP-mu sekarang? 3,6. Wih, dibilang kurang itu 3,6. Sebenarnya itu 3,9, tapi karena sakit Kak Kodong itu waktu orang ini. Itu yang dibicarakan. Bicarakan ke studita, bicarakan ke rencana ke depan. Mudah-mudahan kalau tamat nanti saya mau jadi ini misalnya, saya mau jadi pengusaha. Lalu pacarnya bilang, "Kusuka aja itu." Aman toh? Iya, saling ini sebenarnya. Ya mungkin aku tak sulit bang melanggar kampung kawin kandi. Gimana kok bisa? Bagaimana orang tuamu bisa bangga kalau begitu? Toh? Ya. Bagaimana orang tua bisa bangga kalau anaknya begitu? Ya tabe, mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami yang begitu, tapi itu sudah terlanjur terjadi. Yang ke depan ini tidak boleh lagi terjadi yang seperti itu. Ya, menjadi pelajaran bagi kita orang tua. Untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Orang-orang muda juga sekarang ini harus menjadi orang muda yang tangguh. Orang muda yang sukses. Bayangkan kalau orang mudanya lembek, loyo. Susah bersaing dia dengan orang. Baru bergaul dengan orang. Malu-malu Kak. Tidak tahu Kak bicara. Baru logat Jakarta orang pakai. Dia sudah tidak tahu. Saya ini tidak pernah ke Jakarta. Hanya sekali-sekali jalan-jalan ke sana kalau ada waktu. Tapi saya juga selalu belajar logat Jakarta. Karena saya pikir, siapa tahu nanti BPS tempatkan saya ke Jakarta, masa saya mau dikalah orang di sana mak logat? Iya, lu dengan gue kan beda. Iya toh? Iya. Jadi ini yang mesti harus kita perhatikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita bicara masalah cinta, ya. Cinta itu sangat penting. Cinta itu anugerah. Tapi ada juga cinta-cinta terlarang. Tidak boleh kita dekati, tidak boleh kita jalani. Harus kita jauhkan diri. Misalnya, yang pacaran itu sesama jenis. Itu tidak alkitabiah. Sidang Sinodem Gereja Toraja yang ke-26 di Palopo. Banyak membicarakan itu. Bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti itu. Karena tidak bisa kita menutup diri. Itu sudah banyak masuk dalam lingkaran keluarga, masuk dalam lingkaran gereja, masuk dalam lingkaran sekolah, masuk dalam lingkaran dunia kerja. Bahkan kalau kita lihat dalam televisi, ada orang yang sesama jenis karena berbohong, dia menganggap dirinya laki-laki, baru yang satu itu jadi perempuan, padahal sama-sama laki-laki. Setelah diresmikan di suatu agama, ternyata sama-sama laki-laki. Gereja Toraja sama sekali tidak setuju dengan hal itu berdasarkan Alkitab. Karena perkawinan Kristen adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Titik. Tidak boleh bilang karena suka sama suka. Jadi kalau ada sesama jenis di sini suka sama suka, hentikan itu adalah penyakit. Memang kita tahu kita tidak suka, tapi karena itu penyakit, maka itu harus ditinggalkan. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan normal. Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih kecil juga, kalau laki-laki bimbinglah dia sebagai laki-laki, kalau perempuan bimbinglah dia sebagai perempuan. Dan misa anakku muane na dan namale mbosya ka anakku aku tendang. Kenapa kamu tendang apa Pak? Jangan begitu.
Tidak senang anak lihat kau dari belakang. Nah, mangkat anak kau, yo tidak boleh. Patay ni pokada sa talo tumuan jadi di pokada manina sengke mo kita naloi bahaya duka ketupia ke anu toh. Jadi ya tuh kita Bapak Ibu saudara-saudara. Dan paling utama adalah kepada kita sekalian cinta kasihnya Tuhan. Ini cinta yang tidak ada duanya. Inilah cinta, ya, cinta agape. Bayangkan dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia di sorga sebenarnya, bukan di loteng, ya, di sorga. Tapi dia utus ke dalam dunia, datang untuk mencari kita orang berdosa. Dia rela menderita, dia rela mati karena cinta kasihnya kepada kita. Bayangkan pengorbanannya. Dia rela sampai mati. Saya kira belum ada di antara Bapak Ibu di sini yang rela mati berjuang untuk orang lain, belum ada. Sekalipun untuk anaknya. Tapi hanya Tuhan. Karena itu cinta kasih di antara kita sekalian haruslah diterangi dengan cinta agape, cinta dari Tuhan. Karena kita mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jalanilah kehidupan ini dalam tuntunan cinta kasih Tuhan, supaya berkatnya terus melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Kita ada, kita diselamatkan hanya karena cinta dari Tuhan. Dan karena itu biarlah cinta kasih dari Tuhan akan terus mewarnai kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan persembahan pujian dari PPGT Jemaat Rantepao. Layak untuk terima
Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk teringat anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil mempersiapkan ungkapan syukur kita, firman Tuhan menuntun kita, teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sambil pun dijalankan, kita angkat pujian, bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan.
kasihkan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang dari ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan semangat, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada persembahan dari keluarga untuk Tuhan. Ini telur. Anak-anak yang biasa anak-anak di rumah goreng telur. Kalau di mana ya? Di MBG dimasak. Ya, silakan. Tidak ada. Ya. 50. 20 satu kali. 20 satu kali. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada. Tadi 20.000 satu kali. 100 satu kali. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam Natura. Tuhan memberkati. Berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebab kami ada di sini semata-mata karena cinta kasih daripadamu. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya kehidupan kami selalu diwarnai dengan cinta kasih, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berjemaat, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada.
supaya kami pun juga selalu saling mengasihi, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, ya Tuhan. Engkau melihat semua kami yang hadir dalam ibadah ini. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami sebagai ayah, ibu, kakek, nenek. Mampukan kami mengemban tugas tanggung jawab kami. Berkati anak-anak kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan, baik yang ada di sini, yang ada di rantau orang dimanapun mereka berjuang. Anak-anak kami yang sementara dalam bangku pendidikan, karuniakan semangat juang kepada mereka, supaya mereka boleh meraih apa yang mereka impikan, karena Tuhan yang menopang mereka. Anak cucu kami yang masih kecil, berkati mereka supaya bertumbuh dengan sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa bagi pelayanan yang akan diemban sepekan ke depan. Engkau menolong kami semua di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, agar semuanya boleh dilangsungkan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sementara dalam keadaan sakit. Ibu Emi Palamba, Ibu Eni Krismiatun Rantelino, Ibu Diaken Minawati Darri, Ibu Dia Karaeng, Nenek Arman, Bapak Pendeta Jaka Parantean, Ibu Santi Sangkung, Ibu Adolpina E. Paulus, Ibu Damaris Rerra, Ibu Hermin Gantina, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Elma Perrangan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Marta Taruk Limbong, atau mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami percaya Engkau menjangkau mereka, ya Tuhan. Demikian juga kepada para orang tua kami dalam usia lanjut yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Engkau Tuhan menolong, memberkati mereka semua, supaya mereka semua terjaga, terpelihara dalam tangan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, semua kami dalam tugas pekerjaan kami, pelayanan kami, Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami khususnya sepekan ke depan. Karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik, supaya kami boleh emban demi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk perayaan hari ulang tahun Kabupaten Toraja Utara yang ke-18. Berkati semua pemimpin kami pada semua aras, mampukan mereka melaksanakan pelayanan, supaya bupati, wakil bupati dan semua jajarannya boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik untuk kebaikan bagi kami masyarakat di Toraja Utara di sini. Kami juga berdoa untuk pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja, yang juga pada hari ini diutus di Jemaat Elim Palopo. Engkau Tuhan menolong, memberkati hamba-hamba-Mu, supaya mereka boleh mengemban tugas pelayanan 5 tahun ke depan, dan gereja Tuhan terus bertumbuh dalam rahmat, cinta, kasih sayang Tuhan. Berkati para janda, duda, anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar, supaya mereka semua tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang Tuhan. Anak-anak-Mu telah menyatakan persembahan syukurnya. Kiranya semua yang telah dipersembahkan boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Berkati seluruh sanak keluarga kami, orang tua kami, saudara kami dan anak cucu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan mereka semua. Ya Bapa dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan tuntun, peliharakan kami, supaya kami terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini doa syukur kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Yesus terangmu, pelita hatiku.
Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dengan meneladani cinta kasih Tuhan Yesus yang akan menuntunmu kepada hidup yang kekal. Saya siap meneladani cinta kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita dalam ibadah ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak Engkau seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak Engkau seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan duduk kembali. Selamat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan mewarnai kehidupan kita. Shalom, selamat malam.
Yesus